Halo, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Semalam saya barusan ngobrol sama istri saya mengenai berbisnis yang tidak jujur. Istri saya baru saja membaca satu postingan dari orang di sosial media ya tentang bagaimana mereka merasa tertipu saat berwisata di Bali. Nah, kebetulan hal ini sebetulnya sudah cukup banyak terjadi ya dan belum lama yang lalu itu terjadi juga di Jogja nih. Ada wisatawan yang bermain ke daerah seputaran ya, seputaran Malioboro dan beli pecel lele gitu. Tapi harganya istilahnya kalau orang Jawa bilang itu nutuk gitu ya. Pedagangnya tuh nutuk, di mana harga yang diberikan itu tidak wajar. Dan sebelum pandemi kemarin saya juga punya pengalaman yang hampir sama seperti yang di Bali nih, yaitu jalan-jalan ke pantai. Kebetulan waktu itu saya kedatangan tamu teman-teman dari Jakarta dan kemudian saya antarkan ke suatu pantai di Kota Wonosari ya, satu pantai di Kota Wonosari, dan kemudian kita menuju ke pantai karena saat itu sedang siang hari dan panas begitu terik. Kebetulan di pinggir pantai ada gubuk-gubuk kecil ya, gubuk-gubuk tua, gubuk-gubuk reot itu. Kita kemudian berkumpul di sana untuk sekedar berteduh sambil mungkin menunggu supaya panas sudah nggak begitu terik lagi sehingga kita bisa bermain di pantai. Nah, di dekat situ ada sepasang ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang memperhatikan kami. Kami pikir biasa aja. Kebetulan karena saat itu sedang sepi ya, kami pikir biasa aja. Namun kurang lebih 10 hingga 15 menit kemudian si ibu menghampiri kami dan menagih biaya sewa tempat. Kurang lebih kalau nggak salah waktu itu sekitar 20 hingga 25 ribu. Kita sih sebetulnya tidak mempermasalahkan harganya ya, mungkin cuma 20-25 ribu, tapi etikanya atau caranya yang tidak benar. Harusnya kalau memang tempat tersebut disewakan, ada tulisannya disewakan. Kalau enggak, minimal saat kami datang, ibu tersebut langsung menghampiri kami dan menawarkan jasa sewa gubuknya gitu kan, dengan harga misalnya 20.000, 25.000. Tapi tidak dengan cara membiarkan kami menggunakan gubuknya dulu kurang lebih 10 hingga 15 menit, kemudian menghampiri kami dan menagih. Ini suatu cara berbisnis yang menurut saya tidak benar, tidak tepat. Ini seperti menjebak ya, menjebak kita untuk menggunakan, lalu kita ditagih untuk bayar. Awalnya kita nggak mau bayar, kita milih pindah aja. Oh, ya udah kita pindah kalau memang nggak boleh ini disewakan. Tapi si ibu itu berkeras karena menganggap kita sudah menggunakan tempatnya dan harus membayar. Ya udah daripada ribut akhirnya kita terpaksalah membayar kepada ibu tersebut walaupun dengan hati grundel. Nah, hal seperti ini sebetulnya juga bisa terjadi di bisnis online. Contohnya seperti apa sih kalau di bisnis online? Nah, saya sering mendapati teman-teman itu menjual produk itu seperti menjebak. Jadi fotonya begitu bagus, tapi begitu datang, realnya itu sangat-sangat berbeda. Nah, mungkin di awal kita bisa mendapat keuntungan ya. Kita mendapat keuntungan dari tipu-tipu seperti ini, tapi begitu customer menerima, dia bisa memberikan review terhadap produk yang kita jual, dan ini justru akan membuat kita tidak lagi bisa berjualan untuk jangka waktu ke depannya, jangka panjangnya. Karena ulasan-ulasan dari customer yang merasa tertipu tersebut akan membuat produk tersebut mati. Untuk customer berikutnya yang hendak berbelanja, jadi takut, jadi khawatir. Hal-hal seperti ini sebaiknya harus kita hindari sebagai pebisnis online. Jangan sampai kita itu kesannya menipu calon pembeli kita, memberi jebakan ya, jebakan Batman. Wah, seolah-olah barangnya bagus, seolah-olah barangnya murah, tapi begitu datang ternyata tidak sesuai. Contoh lagi kemarin ya, kalau kita perhatikan cukup viral di sosmed, ada orang beli, kalau nggak salah drone harga 2 jutaan, dia beli dengan harga hanya sekitar 50.000 dan percaya aja. Sebetulnya yang di sini ada sisi salah customer juga, kok begitu percaya dengan harga segitu, dan di sini juga jelas ini adalah kenakalan seller yang bermain ya. Nah, hal seperti ini sebaiknya kita hindari sebagai pebisnis online. Oke, di awal kita mendapat keuntungan, kita mendapat penjualan, tapi untuk jangka panjangnya ini akan membunuh bisnis kita, membuat bisnis kita tidak lagi bisa berjalan dengan baik.
Nah, kalau teman-teman ingin memiliki bisnis, baik itu online atau offline, yang berkah, yang rezekinya lancar, cobalah berusaha menjadi pebisnis yang jujur. Berikan apa adanya. Kalau memang produk kita kualitasnya grade B, ya katakan apa adanya. Lalu juga hindari cara-cara curang, seperti memberikan ulasan padahal barang tersebut belum laku, ya. Teknik-teknik seperti itu cukup marak terjadi. Memang hal tersebut bisa mendongkrak popularitas dan juga algoritma produk kita. Tapi percayalah, untuk jangka panjang hal seperti ini tidak menjadi berkah. Jangan sampai kita berdoa, kita minta rezeki sama Tuhan, tapi kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji dalam bisnis kita. Oke ya teman-teman, itu sharing dari saya dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sangat penting bagi kita menjadi seorang pebisnis yang jujur, yang real apa adanya, memberikan yang terbaik buat customer kita. Percayalah, dengan cara yang normal pun kita bisa mendapat rezeki yang melimpah. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.